Batur sedulur sekampung, Ciung Wanara adalah legenda di kalangan orang Sunda. Di Indonesia, cerita rakyat ini menceritakan legenda kerajaan Sunda Galuh, asal-muasal nama Sungai Pemali, serta menggambarkan hubungan budaya antara orang Sunda dan Jawa yang tinggal di bagian barat Provinsi Jawa Tengah. Pada zaman dahulu kala, di sebuah daerah Jawa Barat, terdapat kerajaan yang bernama Kerajaan Galuh. Kerajaan Galuh dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana. Raja tersebut bernama Raden Barma Wijaya Kusuma. Sang raja memiliki dua permaisuri. Permaisuri pertama bernama Nyimas Dewi Nanganingrum, dan yang kedua Nyimas Dewi Pangrenyep. Dalam waktu bersamaan, kedua permaisuri tersebut dalam keadaan mengandung. Suatu hari, permaisuri Nyimas Dewi Pangrenyep melahirkan terlebih dahulu. Ia melahirkan seorang bayi laki-laki yang sangat lucu dan tampan. Pangeran tersebut diberi nama Haryang Banga. Tidak lama kemudian, permaisuri Dewi Naganingrum pun akan segera melahirkan. Dewi Pangrenyep bergegas untuk membantunya. Akhirnya, Dewi Naganingrum melahirkan seorang bayi laki-laki yang tidak kalah lucu dan tampan dari kakaknya, Haryang Banga. Cerita ini berasal dari tradisi cerita lisan Sunda yang disebut Pantun Sunda, yang kemudian dituliskan ke dalam buku yang ditulis oleh beberapa penulis Sunda, baik dalam bahasa Sunda maupun bahasa Indonesia. Dahulu berdirilah sebuah kerajaan besar di Pulau Jawa yang disebut Kerajaan Galuh. Ibu kotanya terletak di Galuh dekat Ciamis sekarang. Dipercaya bahwa pada saat itu Kerajaan Galuh membentang dari ujung kulon, ujung barat Jawa sampai ke ujung Galuh, yang saat ini adalah muara dari Sungai Berantas di dekat Surabaya sekarang. Kerajaan ini diperintah oleh Raja Prabu Permana di Kusuma. Setelah memerintah dalam waktu yang lama, Raja memutuskan untuk menjadi seorang pertapa, dan karena itu ia memanggil Menteri Arya Kebonan ke istana. Selain itu, Arya Kebonan juga telah datang kepada Raja untuk membawa laporan tentang kerajaan. Sementara ia menunggu di depan pendopo, ia melihat pelayan sibuk mondar-mandir, mengatur segalanya untuk raja. Menteri itu berpikir, betapa senangnya akan menjadi raja. Setiap perintah dipatuhi, setiap keinginan terpenuhi. Karena itu, ia pun ingin menjadi raja. Saat ia sedang melamun di sana, raja memanggilnya. Arya Kebonan, apakah benar bahwa engkau ingin menjadi raja? Tidak, Yang Mulia. Aku tidak akan bisa. Jangan berbohong, Arya Kebonan. Aku tahu semua itu. Maaf, Yang Mulia. Saya baru saja memikirkannya. Ya, aku akan membuat engkau menjadi raja selama aku pergi untuk bermeditasi. Engkau akan menjadi raja dan memerintah dengan benar. Engkau tidak akan memperlakukan tidur dengan kedua istriku, Dewi Pangrenyep dan Dewi Naganingrum, sebagai istrimu. Baiklah, Yang Mulia. Aku akan mengubah penampilanmu menjadi seorang pria tampan. Nama Anda akan diganti dengan nama Prabu Barma Wijaya. Beritahulah pada orang-orang bahwa raja telah menjadi muda, dan aku sendiri akan pergi ke suatu tempat rahasia. Dengan demikian, engkau akan menjadi raja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Terima kasih kepada para sedulur Padepokan Channel Langit yang telah beratensi, yang telah menonton konten-konten kami, yang telah memberikan masukan, saran-saran dan kritikan. Semuanya semoga keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga iman Islam kita dijaga oleh Allah dan diberikan syafaatnya kanjeng Rasulullah Muhammad SAW. Terima kasih kepada seluruh Padepokan Channel Langit yang telah memberikan komen-komennya dan juga request-requestnya. Kali ini ada request dari sedulur di daerah Bandung. Kita akan mengungkap sebuah legenda di tanah Pasundan khususnya, yaitu dengan tokoh yang bernama Ciung Wanara. Yang kita tahu sejarah ini sangat melegenda di daerah Jawa Barat ya, Pasundan, tepatnya di daerah Sumedang. Ya, bahwa di cerita itu dikisahkan Ciung Wanara itu adalah salah satu anak dari seorang raja ya, yang dibuang oleh sebuah menteri ya. Menteri itu ingin menjadi raja. Kemudian dengan tipu muslihatnya permaisuri itu melahirkan seorang anak ya, anaknya itu dibuang. Nah itu kemudian dipungut oleh seorang kakek nenek yang hidup di hutan, yang sedang mencari ikan di sungai. Itu legenda yang sangat tersohor di tanah Pasundan ya. Dan sungai itu disebut dengan Sungai Ciwidey ya. Kalau sekarang nggak tahu namanya apa di zaman itu. Ya, itu kisah ini sangat melegenda dan menjadi hikayat cerita rakyat di daerah Pasundan. Nah, karena ini request dari saudara sedulur dari daerah Bandung, Jawa Barat ya. Ya coba kita ungkap dari sisi goibnya cerita tersebut. Semoga bermanfaat dan mohon doanya kepada para sedulur, semoga dilancarkan segala urusannya dan dimudahkan serta berdialog dengan bangsa goib yang mengerti, yang mengetahui tentang legenda tersebut. Jadi kita akan paham secara sisi goibnya nanti lewat mediumisasi seperti biasa. Tapi harus digarisbawahi seperti biasa kita akan berdialog dengan bangsa goib ya. Ya terutama dari bangsa jin yang tidak tahu kebenarannya ya, kita harus memilah-milah, menggarisbawahi, anggap aja sini sebagai iktibar, wawasan, menambah pengetahuan sejarah tentang hikayat legenda dari leluhur kita dulu. Mohon doanya semoga dilancarkanlah para sedulur pada Padepokan Channel Langit ya, kepada para sedulur. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai mediumisasi, kita penting kita proteksi mediator untuk menghindari penyusup dari bangsa goib apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin Sang Yang Rencana, mediator ini terproteksi. Tidak ada bangsa goib jin iblis siluman yang ingin mengadu domba, yang berikan keterangan yang ingin mengadu domba, yang memberi keterangan tidak benar. Otomatis semuanya terpental, langsung terlempar ke tenaga jahat, terproteksi, terlindungi dari cahaya Sang Yang Rencana Allah. Insyaallah. Yang masuk ke mediator ini hanya benar-benar yang mengetahui tentang legenda Ciung Wanara, cerita rakyat di daerah Pasundan, terutama daerah Sumedang. Sorah. Yang berusaha menyusup ke tempat santul terbentar karena kejahanan dan kejahatan sorah. Bila ada kodam-kodam dalam tubuhnya otomatis terkunci rapat, tidak bisa bangkit, tidak bisa menguasai mediator ini, terkunci rapat Allah. Terkunci rapat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jaga nijin Sang Yang Rencana. Saya mohon hadirkan dari bangsa goib yang mengetahui legenda dari tokoh Ciung Wanara di daerah Pasundan, Jawa Barat. Dengan Sang Yang Rencana hadir masuk ke dalam mediator ini
Allah Sallallahu yang masuk benar-benar mengetahui legenda dari tokoh Ciwanara tersebut di daerah Pasundan, Jawa Barat, dengan izin sang yang tidak bisa hadir. Sallallahu masuk ke dalam mediator ini dengan izin sang yang masuk Sallallahu masuk Allah Sallallahu Muhammad Sallallahu masuk kita suaranya langsung tersambung dengan izin yang langsung tersambung, bisa bicara bahasa Indonesia. Assalamualaikum Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillahirabbil alamin. Sudah muslim ya, Mbak? Alhamdulillah. Saya berbicara dengan siapa? Mohon perkenalkan. Nama saya Raden Rahmat. Iya, Mbak. Yang saya manggil yang apa nih? Pantasnya gitu, Mbak. Apa yang kira-kira berkenan buat kamu? Oh, iya. Kalau sesepuh biasanya kita panggil Eyang ya. Silakan. Ya. Silakan yang Raden bercerita jati diri yang Raden dan yang saya maksud tentang Ciwanara yang boleh diceritakan untuk umum supaya kami tahu sejarah kebenaran itu. Silakan diceritakan. Yang rahasia yang tidak boleh ya tidak usah diceritakan. Monggo yang Raden. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Syukran li nikmati. La ilaha illallah. Iqrar bi rububiyyati. Ya, cerita yang dimaksud memang sudah melegenda. Ya. Dari dahulu sampai sekarang. Ya. Sebagai penggambaran watak asli dari manusia. Ya. Nafsu dan angkara yang sudah menguasai. Sehingga menghalalkan segala cara. Oh, ya. Makna dari peristiwa tersebut gitu ya. Legenda tersebut ya. Tapi sebenarnya itu legenda itu terjadi apa bagaimana itu ya? Apa hanya cerita rakyat gitu ya? Itu hanya sebuah cerita. Oh, sebuah cerita ya. Yang dilontarkan oleh siapa itu yang kalau boleh tahu? Yang disampaikan gitu ke rakyat seperti itu. Apa ada sastrawan atau bagaimana gitu ya? Ya, itu dari leluhur kami. Oh. Itu legenda itu waktu kerajaan apa itu ya? Salahkan negara. Oh, Salahkan Negara. Sudah sepuh sekali ya? Ya. Berarti sebelum Galuh ya? Jauh sebelum Galuh Pakuan ya? Iya. Salahkan Negara ya? Oh, ya. Salahkan Negara itu. Berarti termasuk Sunda yang paling tertua gitu ya? Ya, Sunda Wiwitan. Oh, Sunda Wiwitan ya. Ya. Nah, itu termasuk yang sendiri sekarang bermukim di mana? Ya?
Saat ini kami sedang berada di Kayang. Oh, di Kayangan. Ya, alhamdulillah ya, Yang. Makanya sudah mengenal dengan nama beliau ya, Yang ya. Betul sekali. Iya. Ya itu alhamdulillah kami ini para pengikutnya yang di dunia yang Alhamdulillah. alhamdulillah yang bisa berkenalan. Kalau boleh tahu di Kayangan tingkatan berapa yang ada di 7. yang betul 7. Ya, ya, semua dari kerajaan itu pasti tinggal di Kayangan ya, Yang. Hanya yang terpilih. dan Oh, yang terpilih ya. termaksud. Ya, tidak semua. Itu semua ya. Yang masih ada keturunan gitu ya. Ya, Atau kalau ada titisan juga bisa ya. Yang? termasuk itu. Oh, termasuk itu. Iya, iya, iya. Nah, dulu Selakanegara itu kerajaannya dulu beribu kota, kalau zaman sekarang di mana itu, Yang? Hutan Kulon. Oh, di ujung kulon. Ya, Oh, Banten ya kalau sekarang ya, Yang? ya. Ya, Provinsi Banten ya. Oh, iya, iya. Kalau boleh tahu itu sebelum Masehi apa sesudah Masehi tahunnya itu? Ya. Sebelum Masehi. Sebelum Masehi ya. Wah, sangat tua sekali ya. Oh, ya. Kalau boleh tahu itu dulu di daerah itu termasuk Sumatera itu menyatu apa gimana itu, Yang? Di zaman Selakanegara itu kerajaan itu. Saat itu sudah terpisah. Udah terpisah juga. Oh, iya, iya, iya. Udah terpisah juga ya. Berarti hanya daerah Jawa Barat kekuasaannya apa sampai ke Jawa Tengah gitu ya? Sampai sebagian Jawa Tengah. Oh, sebagai Jawa Tengah ya. Wilayahnya ya. Itu kalau boleh tahu berapa tahun kerajaan Selakanegara berdiri itu ya? 30 tahun. 30 tahun ya. Oh, lama juga ya. Ya, ya. Berarti zaman itu masih ini ya, Sunda Wiwitan ya agamanya ya, Yang? Ya, Oh, masih kepercayaan Sunda Wiwitan ya. Masih karuhun ya, Yang ya. betul. Kalau begitu masih, kalau sekarang itu ada di Baduy Dalam ya, Yang? Ya, Itu peninggalannya dari dulu saat zaman. itu masih ada Oh, menjaga iya, iya. nilai kesucian mereka. Oh, iya, iya, iya. Itu bagian dari peninggalan zaman Sunda Wiwitan ya, Yang? Masih menghormati para leluhur ya, Yang ya. Karuhun-karuhun ya, Yang. Oh, itu ya, 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 ya. Dan banyak peninggalan dari Selakanegara di daerah Banten ya sampai sekarang ya, Yang. Masih Iya, iya. Termasuk sebagian kecil. sebagian kecil ya. Iya, iya. Ya, itu dalam buku sejarah zaman sekarang tuh tidak tercantum itu ya. Sejarah Selakanegara itu taunya Galuh, Pakuan, Pajajaran ya. Ya, karena sudah lama sekali. Iya, ya, sudah lama sekali, udah tua sekali ya. Iya, iya, iya. Kalau boleh tahu itu cerita itu dibikin oleh seorang budayawan, sastrawan kerajaan atau bagaimana itu, Yang? Ya, seorang resi. Oh, resi. Iya, iya, iya. Dalam mengajarkan budi pengerti gitu ya, Yang. Mengajarkan budi pekerti, nilai-nilai sebuah kebaikan. Nilai kebaikan gitu ya. Iya, iya, iya. Jadi itu semua hanya sebagai hikayat ya, cerita ya gitu ya. Hanya sebuah penggambaran. Iya, penggambaran ya. Karena zaman itu agama masih Sunda Wiwitan ya, Yang ya. Iya, iya. Yang dipimpin oleh resi gitu ya, Yang ya. Oh, iya, 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 iya. Jadi supaya masyarakat itu budi pengertinya gitu ya, Yang ya. Ya, Tuntutannya gitu ya. Tuntunan dapat dalam. terus-menerus berbuat baik pada sesamanya Iya, 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 iya. tanpa menyimpan dendam, Iya, iya, iya. angkara murka dan nafsu. Nah, kalau boleh tahu, Yang itu kan Raden ya. Ya, Nah, rajanya siapa zaman itu? Yang Raden ini. Siapa namanya gitu? saat itu dipimpin oleh Iya. Sri Paduka Kertanegara. Oh, Sri Paduka Kertanegara. Ya, Oh. Iya, 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 iya.
Jadi Kertanegara, Sripaduka itu sebelumnya itu memang Selkanegara nama kerajaannya ya. Ya. Yang kemudian berpindah lagi jadi kerajaan baru lagi ya yang ya. Ya. Oh, iya ya. Ya jadi saya baru paham. Ya. Boleh tahu yang ada tugas di Kayangan, lagi sibuk apa bagaimana? Tugas kami hanya menjaga. Iya. Menjaga amanah. Nanti saatnya akan diberikan pada pemiliknya. Oh, iya iya. Iya. Jadi peninggalan-peninggalan itu pada waktunya akan bermunculan gitu ya? Ya. Oh, ya. Apa masih lama itu yang situs-situs kerajaan itu muncul itu? Maaf, bukan. Tidak bisa memberikan informasi yang ini. Oh, ya itu rahasia ya, Ya. nggak bisa dipublikasikan gitu ya. Oh, ya. Ada pesan yang buat kami sebagai generasi penerus bangsa Nusantara ini yang bisa disampaikan wejangannya sebagai leluhur kami. Yang sudah tergabung dalam barisan tetaplah tergabung. Ya, Jangan sampai kalian terpecah. ya siap. Terus apalagi yang bisa? Ajak sebanyak-banyaknya teman kalian. Oh, siap ya. Insya Allah. Dan jangan memaksakan. Ya. Ya, terus apa lagi yang? Hanya itu. Nah, itu. Oh ya. Ya barangkali ada informasi lain yang perlu disampaikan dari Kayangan tentang dunia yang sekarang seperti ini gitu ya, goncang-gancingnya gitu ya. Ya, tanda-tandanya sudah terlihat. Itu terlihat gitu ya, yang ya. Sudah terlihat nyata. Oh iya. Bersiaplah. Ya. Kalau dulu dalam satu kerajaan itu ada petugas yang untuk agama itu resi namanya yang ya. Iya. Penasehat kerajaannya yang ya. Oh iya. Untuk selalu memberikan wejangan. Untuk selalu memberikan peringatan Iya. kepada seluruh manusia saat itu. Oh iya. Nah kalau dari zaman Selkanegara itu kebanyakan masyarakatnya bercocok tanam apa gimana tuh yang? Sebagian bercocok tanam Ya. dan sebagian masih berburu. Kalau untuk lautnya sendiri nelayan-nelayan itu sudah banyak di zaman itu. Sudah Banyak ya. Iya. Oh ya, karena kan dekat laut. Kami bangsa pelaut. Iya. Ujung Kulon itu ya. Iya. Di ujung Kulon juga ada hutan larangan itu ya yang. Itu ada istana kami. Oh istananya yang ya. Paham. Itu yang tempatnya yang dilarang masuk gitu ya. Iya. Iya paham. Jadi itu yang tidak boleh dilanggar ya. Iya. Tidak boleh dimasuki. Ya, terima kasih atas keterangannya yang dan nasihat-nasihatnya. Mohon maaf kalau saya mengganggu ya dalam menjalankan tugas ya dan menyampaikan tentang cerita sebenarnya gitu ya tentang hikayat Ciunganara tadi gitu ya. Ya, semoga ini akan kita tayangkan kepada masyarakat umum menjadi manfaat gitu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih dan mohon maaf. Silakan untuk kembali untuk bertugas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah proses dialog dan mediumisasi tadi dengan salah satu utusan dari kerajaan Selkanegara ya, yaitu dari Kayangan
dengan Raden Rahmat itu tinggal di Kayangan lapis 7. Ya, wallahu a'lam bishawab. Dialog tadi Allah lah yang menjadi pegangan kita mutlak. Ya, kebenaran mutlak hanya milik Allah. Dan dialog ini anggap aja sebagai wawasan, iktibar kita sebagai menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari apa yang dialog tadi sampaikan, intinya dari semua tadi bahwa semua hikayat cita-cita dari leluhur kita itu disampaikan ke masyarakat dari mulut ke mulut, itu bagian daripada tata aturan atau budi pengerti yang di zamannya itu untuk disampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat itu bisa menilai baik buruknya suatu perbuatan, dan semua tingkah laku manusia itu harus dijaga. Jangan sampai menuruti hawa nafsu angkara murkanya. Jadi itu intinya dari hikayat cerita dari Cingwanara tadi. Jadi itu yang disampaikan, yang tadi dari Eyang Raden Rahmat, dan itu disampaikannya di zaman itu atau yaitu dari Resi ya. Jadi Resi itu adalah satu tokoh atau agama ya, kalau kita ulama kalau dalam Islam ya, itu yang menyampaikan tentang petua-petua tata krama, sopan santun dan sebagainya yang harus dijaga dan harus dijalankan di zamannya itu, karena masih menganut Sunda Wiwitan ya di zamannya. Alhamdulillah tadi sudah Muslim, jadi pengikutnya dari Sang Hyang Wicana. Semoga dialog tadi bermanfaat dan menambah wawasan. Ambil hikmahnya, jangan percaya semua itu hanya sebagai gambaran iktibar, dan mutlak kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.